Makanya pertandingan dalam kekristenan supaya nggak gagal adalah pertandingan iman yang kamu harus jaga. Minyak itu nggak ada kuasanya, tapi minyak dengan iman ada kuasanya. Amin. Memang harus ngalamin sendiri. Wow. That's the point. Iya, Pastor. Even saudara klik semua internet tentang semua hamba-hamba Tuhan hebat di Indonesia, di muka bumi, atau di planet manapun, saudara. Kalau saudara nggak ngalamin, Anda akan dengan gampang berkata sesat. Betul, Pastor. My mom, itu ginjalnya yang tadinya harus dipasang selang. Besoknya dokter, itu udah nggak keluar darah lagi ginjalnya. Sampai hari ini. Wow. Bahkan dokter sampai hari ini menunda untuk ngebolongin ginjalnya. Wow. Masih seputar kesaksian yang tadi, Pastor. Jadi saya juga pernah melihat memang ada roh maut gitu, dan di penglihatan itu sebenarnya saya ngeliat Tuhan itu hadir gitu. Jadi waktu Tuhan hadir dan mau mengurapi ibu ini, tiba-tiba kok dari lehernya itu keluar awan hitam, Pastor. Gitu. Lama-lama makin jadi. Nah, ternyata mukanya itu seperti monster, terus juga matanya merah, dan ternyata Roh Kudus bilang ini roh maut yang mau menuntut. Jelas menuntut atas apa yang telah dilakukan gitu. Tapi puji Tuhan semenjak hari itu kita berdoa, terus Pastor juga urapin, terus tangan Tuhan juga keluar seperti minyak warna emas, Pastor. Gitu. Roh itu tuh kebakar, Pastor. I see. Gitu. Jadi dia teriak. Jadi waktu dia udah full kelihatan, dia langsung kebakar, tangannya tuh kayak ngegulung dan dia hilang, Pastor. I see. Gitu, Pastor. Jadi kamu lihat Tuhan mengeluarkan kayak minyak emas, Pastor. Dan mengurapi ibu ini, kayak minyaknya keluar dari tangan Tuhan sendiri, dan membuat roh jahat itu kebakar. Iya. Ke-expose gitu roh jahat. Ternyata kaget juga. Bentuknya ke-expose, kelihatan semuanya. Kelihatan, Pastor. I see. Jadi, dan saya interesting dengan pada waktu orang tua saya sakit kan kita urapin pakai minyak kan. Remember that time? Jadi ada banyak pelayan datang bantu saya untuk ngurapin. Saudara, sekali lagi saya mau ngaku kesalahan nih. Dulu saya tuh kurang gitu percaya loh sama ngurapin lah gitu ya. Apalagi kalau mobilmu Alphard atau Jaguar atau Mustang kan kamu malas ngurapin mobil gitu ya. Tapi itu bener loh. Wow. Makanya saya berkata saya ini gembala tapi saya bodohnya sama dengan banyak orang. Artinya apa? Ketidakpercayaan. Makanya pertandingan dalam kekristenan supaya nggak gagal adalah pertandingan iman yang kamu harus jaga. Gitu. Jadi minyak itu nggak ada kuasanya, tapi minyak dengan iman ada kuasanya. Amin. Ya, Pastor. Alkitab katakan, olesi kalau ada orang sakit, ya Alkitab ada in the Bible ya. Iya. Olesi dengan minyak. Iya, Pastor. Gitu. Jadi, Pastor kenapa nggak sembuh? Mungkin karena kita nggak punya iman. Wow. Gitu. Jadi setiap gereja punya kekayaan yang berbeda-beda. Iya, Pastor. Gitu ya. Ada gereja yang kekayaannya hikmat. Wah, kalau datang khotbah tentang khotbah apapun kebutuhan hidup atau self enrichment Anda dapat. Tapi ada gereja yang kesembuhan. Karena gini, pada waktu kamu punya hikmat, kamu nggak punya iman, susah. Hikmat nggak bisa menyelamatkan orang sakit. Tapi pengurapan menyelamatkan. Makanya jadi anak Tuhan jangan berkata gini, jangan membatasi dirimu. Dengan berkata, gue nggak percaya gitu-gituan. Berarti Anda nggak percaya dong Yesus mati buat saudara. Anda nggak percaya sekali lagi laut Teberau bisa dibelah sama Tuhan. Apalagi cuma sakit cancer atau sakit. Karena buat Tuhan cancer itu cuma sakit kecil loh. Iya nggak? Ya semua penyakit di bumi ini buat Tuhan kecil asal kita ada iman. Gitu loh. Ya jadi penting gitu loh. Karena dulu saya nggak percaya minyak diurapin dan segala macam. Saya pun pernah ngalamin kebodohan itu. Gitu. Nah, tapi pada waktu saya bertumbuh dalam Tuhan, saya ngalamin sendiri. Namanya orang Kristen itu memang harus ngalamin sendiri. Wow. That's the point. Iya, Pastor. Even saudara klik semua internet tentang semua hamba-hamba Tuhan hebat di Indonesia, di muka bumi, atau di planet manapun, saudara. Kalau saudara nggak ngalamin, Anda akan dengan gampang berkata sesat. Betul, Pastor. Tangkap gak, saudara? Tangkap, Pastor. Wow.
Betul ya? Ya, Dulu saya pernah ingat ada satu gereja yang terkenal dengan perjamuan kudusnya. Banyak orang berkata, wow, segala macam lah. Betul, Pastor. Saudara, kita tidak pernah tahu karena kita nggak ngalamin. Betul. Makanya sebagai gereja Tuhan, kalau ada satu gereja lain atau ministry lain mengalami sesuatu, jangan cepat-cepat menghakimi. Jangan sampai tangan kita ini dipakai setan loh untuk point finger. Agree, Pastor. Makanya Alkitab aja katakan kenakanlah belas kasihan gitu. Ya, kita pikiran kita nggak nyampe akan sesuatu mungkin orang lain yang Tuhan kerja di orang lain karena kita nggak di situ Tuhan pakainya. Agree, Pastor. Tapi dalam tubuh Kristus saya lihat ada begitu banyak kekayaan ilahi gitu loh. Iya, Pastor. Ya kan? Agree, Pastor. Because when we talking about Christian, we are not talking only a wisdom atau nalar yang bisa masuk di sini atau relevan. Yes. Saudara, nggak semua dalam hidup ini ya. Semuanya bisa kita berkata relevan loh. Ya. Semua yang di Alkitab. Ingat pada waktu Elisa menghidupkan seorang anak yang sakit. Iya, Pastor. Apakah itu relevan? Enggak, Pastor. No. Iya. In this era, di akhir zaman ini, kita butuh more than relevant. Wow. We need miracle. We need anointing, we need revival. Iya, Pastor. Gitu. Dulu saya sering kali alergi yang gitu-gituan. Ini mau ngaku nih buat saudara ya, yang dengar saya hari ini, saya suka alergi yang gitu-gituan. Kenapa? Karena iman saya nggak nyampe. Wow. Saya punya kebodohan rohani, saya nggak nangkep. Nah pada waktu anak-anak di tempat saya ngalamin, baru mata saya kebuka. Untung Tuhan berikan saya belas kasihan. Wow. Yep. Sehingga saya dikasih a second chance. Wow. Untuk saya ngalamin. Wow. Dan benar saudara, saya mau bersaksi pada waktu roh maut itu hilang dan dihancurin Tuhan. My mom, itu ginjalnya yang tadinya harus dipasang selang. Besoknya dokter, itu udah nggak keluar darah lagi ginjalnya. Sampai hari ini. Wow. Bahkan dokter sampai hari ini menunda untuk ngebolongin ginjalnya. Wow. 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 Jadi ternyata sistem Allah tuh alam roh dulu, baru daging dan atau menjadi kenyataan. Nah, gereja zaman sekarang seringkali apa? Kalau ada bukti baru gue percaya. Wah, Anda buang umur. Anda buang sebuah privilege kerajaan surga yang diberikan. Wow. Because when you talking about wisdom, orang dunia lebih hebat loh. Agree, Pastor. Saudara jangan cari wisdom untuk kaya atau buat company-mu di gereja. Iya. You don't need that. Iya. Nanggap gak? Agree. Karena orang dunia jauh lebih hebat. Ya. Tapi kalau Anda cari gereja, cari salvation, cari kekekalan, cari bagaimana mengenal hati Tuhan, mendengar suara Tuhan, cintai firman. Ya. Nah, sisanya baru itu datang seperti magnet, tapi nggak dicari, karena hatimu nyarinya tuh kerajaan Allah. That's right, Pastor. That's right. Gitu. Nah sekarang sih ngeliat anak Tuhan tuh kebalik. Berkata, oh gereja ini gue nggak bertumbuh, kenapa? Kerjaan gue nggak maju, pernikahan gue nggak maju. Saudara, Anda nggak perlu cari itu. Pada waktu kamu bertemu dengan firman, kamu bertumbuh dalam Tuhan, your job, your marriage is growth. Amin. Gitu loh. You know what is counseling is? Kamu pengen cari orang, cari hamba Tuhan, cari gereja yang pengen sesuai dengan kamu mau. That's right. Jadi kalau orang itu kasih nasihat yang kamu nggak mau, kamu akan bilang berkata that's a bad idea. Right. Kamu akan cari orang yang cocok. Nah, salah satu buat orang-orang akhir zaman adalah mereka mencari pengajaran yang sesuai dengan perut mereka and their needs. Agree, Pastor. Gitu. When we put God's kingdom in the first place, semua akan ditambahkan. Ya. Amin. Roh Kudus akan bekerja dalam pernikahanmu, usahamu, pekerjaanmu. Roh Kudus, Tuhan akan kirim orang-orang yang bisa support company-mu. Kamu nggak akan bertemu dengan orang-orang yang salah, karena seringkali bisnis gagal karena kamu ketemu orang-orang yang salah lagi. Gitu. Jadi Anda harus perhatikan akarnya. Gitu. Misalnya bisnismu lagi berantakan. Bagaimana membangun bisnis? Jangan. Bagaimana hatimu, hidupmu, bisnismu, uangmu, hatimu di hadapan Tuhan. Nah, kalau itu udah beres,
Tuhan akan kasih wisdom, revelation, penyebabnya bisnismu gagal. Ya. Wow. Instead kamu berkata, kenapa bisnismu gagal? Ya. Gitu. Jadi itu yang harus di-switch dalam hidup kita. Ya, Pastor. Wow. Jadi iman dulu, wow. baru kenyataan dan mukjizat. Agree, Pastor. Gitu. Wow. Ya, Pastor. Gitu. Lalu saya mau nanya sih, Pastor, boleh nggak sih kita nebeng iman gitu? Kalau misalnya kita di titik nggak ada iman gitu, Pastor. Boleh aja. Boleh aja. Wow. Gini, saya mau katakan gini, satu orang diselamatkan, si istri rumah diselamatkan. Yes, Pastor. Nah, jadi kalau imanmu jauh lebih kuat, kayak Mama sih kan imannya nggak kuat. Wow. Nah, saya yang lebih kuat, yang berdoa. Wow. Gitu. Jadi Tuhan hitungnya itu udah jadi satu paket gitu loh. Gitu ya. Jadi buat saudara yang hari ini, makanya saudara jangan pernah numbuhin iman orang lain. Wow. Gitu. Grows your faith. Ya, bisa. Dan kamu bisa jadi berkat pada waktu faithmu itu menjadi dewasa, mature, kamu bisa nolong keluargamu, teman-teman yang lain. Iya. Gitu. Makanya kalau Anda lagi di gereja nih, jangan suka gini, ini khotbah harusnya buat A, si B. Nggak ada gunanya begitu. It happen all the time, right? Gitu. Jadi kalau kamu ada hamba Tuhan khotbah, semua kamu ambil buat kamu. Wow. Jangan ini buat istriku, buat anakku, buat mertuaku. Itu urusan Tuhan. Iya, besar. Numbuhin iman tuh bukan urusan pendetamu loh. Bukan urusan kiri kananmu, itu urusanmu pribadi dengan Tuhan. Iya, besar. Wow. Gitu. Ada nggak orang yang bisa maksa anjing minum? Nggak ada. Ada nggak orang yang bisa maksa rusa minum? Makanya Mazmur katakan seperti rusa yang haus akan sungai, baru dia minum. Betul, besar. Gitu. Wow. Jadi ujungnya memang Anda build diri Anda masing-masing. Yes, besar. Ya. Gitu. Wow. Sekali lagi ini semua penglihatan ini dan pengalaman secara pribadi ini juga hal-hal yang baru dalam hidup saya gitu, dan saya yakin udah zaman akhir gitu. Iya, besar. Agree, besar. Saya tahu buat banyak orang berkata zaman akhir whatever, tapi terserah apa yang Anda percayai. Tapi saya ngalamin dan saya percaya lebih baik untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua. Yang penting poinnya adalah bukan cuma tanda-tandanya, tapi the way you prepare. Wow. Hati yang bersiap-siap. Ya, kalau Tuhan datang. Agree, besar. Gitu. Banyak orang tanda-tanda. No, it's not about the sign. It's about the way you prepare your heart. Iya, besar. Gitu. Wow. Yes. Sama ada ini Yes. pertanyaan tadi yang Mas Pastor ngomong berbuah. Nah, saya jadi keinget nih, Pastor. Nah, sebagai kita nih anak Tuhan. Nah, buah kita itu apa sih yang benar-benar ketika kita itu mengikuti Tuhan tuh dengan sungguh-sungguh? Karena orang suka bilang nih, katanya lu ke gereja, buktinya hidup lu gini-gini aja, berarti lu nggak berbuah. Saya pernah dengar kayak gitu, iya. Buktinya usaha lu, pernikahan dan segala macam itu nggak baik, nggak bertumbuh dan segala macam, berarti lu nggak berbuah dan ikut Tuhan tuh sia-sia, dibilang gitu. Nah, saya mau nanya nih, berbuahnya itu benar-benar di dalam Tuhan tuh gimana, Pastor? Nah, setan juga Anda harus tahu gini, berbuah bukan bagaimana usaha, uang, pernikahan, mobil kita lebih bagus dari orang lain. Nah, biasanya orang dunia patokannya begitu. Makanya banyak orang Kristen tuh imannya gugur. Karena tanpa sadar, perkataan orang dimasukin. Padahal orang-orang itu yang nggak kenal Tuhan, dipakai setan mulutnya untuk meracuni iman kita. Nangkep gak? Makanya kita juga berpikir, iya ya, tiba-tiba kayak kita like awakening time gitu. Kayak, iya ya, keluarga gue belum kemana-mana, uang gue belum kemana-mana, bisnisku belum kemana-mana, and then kamu suddenly berpikir berbuah itu, my car is better than you, my church is better than you, ketiga, my clothes is better than you. Ya, bedanya sama dunia apa? Berarti para milioner itu lebih berbuah dong dari orang Kristen. Buat saya berbuah adalah kamu makin menyintai Tuhan dan berbuah kebenaran di karakter, cara hidup, cara pandang, your attitude, semuanya. Gitu. Karena kalau attitude-mu baik, kamu pasti diberkati kok. Agree, Pastor. Iya. Setuju gak sih? Bayangin kalau bosmu lihat attitude-mu bagus, bagaimana mungkin kamu nggak diberkati? Gitu. Tapi bukan itu patokannya. Jadi sebagai anak Tuhan, jangan sampai hati kita ini diracuni. Iblis itu bisa pakai mulut siapapun untuk switch hati kita yang murni. Iya, Pastor. Gitu. Jadi kalau hari ini Anda belum berbuah, belum berarti Tuhan nggak memberkati Anda loh.
Gitu. Karena buat orang dunia, the more material mereka ada, seolah-olah kayaknya makin happy, damai, dan seneng. Tapi itu kan damai palsu dunia. Betul. Jadi patokannya walaupun kamu punya uang misalnya cuma 10 juta, tapi hatimu penuh damai, sejahtera. Wow. Saya yakin orang dunia mau nukerin itu loh. That's right. Gitu loh. Ada berkat-berkat di dalam Tuhan walaupun nggak banyak, masih kecil, tapi nggak ada sorrow. Nggak ada apa ya, sorry Indonesianya apa ya? Ratapan. Iya, nggak ada duka. Kata orang dunia duka nestapa gitu. There's no sorrow. Iya. Ya, Pastor. Gitu. Makanya banyak anak-anak Tuhan saya lihat perhatikan pada waktu masih miskin mukanya senyum terus. Right? Happy, gereja butuh apa? Oh, I'm here, Lord. Tapi pada waktu diberkati mukanya suntuk datang ke gereja, pengen cepat-cepat pulang. Jarang senyum kalau pendeta khotbah. Nangkep. Jadi patokannya totally is not about physical thing. Bishop Doug, guru rohani saya, dia rasul iman, dia selalu berkata kalau kita mau compete sama orang dunia, orang Kristen nggak akan lebih kaya. Menjadi berkat is not about more richer than other. Garis bawahi perkataan saya. Ada orang kaya keep for yourself. Betul, Pastor. Gitu. Tanpa pada waktu kamu mati pun orang nggak tahu kamu anak Tuhan sungguh-sungguh. It's not about donation. Betul, Pastor. It's not about only that. Gitu. Jadi kalau kamu when you living in peace, enjoy in salvation, kamu pikul salib, berbuah, berkarakter, punya respon hati yang benar, itu berbuah buat saya. Gitu. Dan kamu selalu bisa punya waktu untuk melayani Tuhan, itu namanya berbuah. Jangan sampai, karena gini loh, setan tuh bisa kasih kekayaan, that's the problem gitu loh. Jadi jangan mau dibohongin setan atau dikerdilkan iman saudara dengan perkataan orang. Gitu. Ya. Terima kasih semuanya yang sudah menonton video ini. Ya, saya percaya video ini akan juga menjadi berkat buat setiap hidup Bapak, Ibu, dan saudara semuanya. Jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe, dengan cara like, dan juga share video ini. Dan pastinya berikan komentar-komentar yang membangun. And last but not least, stay tuned with us. God bless you.